Tersangka suap bantuan sosial, Bansos COVID-19 Juliari Peter Batubara, JPB, masih bungkam terkait kasus tersebut. Akibat hal itu, menyebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jarang memeriksa mantan Menteri Sosial (Mensos). Sekarang, kalau ada seorang yang mempunyai informasi, dia tidak mampu membuka sama sekali, kan kita cari. Biarin saja mereka gak mau ngaku, tapi kita cari pendukung yang ke arah sana, gitu loh, kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Jakarta, Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021. Dia mengatakan, akan menjadi pekerjaan yang sia-sia, jika pemeriksaan terhadap JPB, dilakukan hingga memakan waktu panjang, tapi tidak memiliki hasil. Karena itu, KPK lebih baik memeriksa saksi-saksi lain, guna mendapati konstruksi perkara tersangka. Kalau menterikan perannya sudah di atas sekali, kebijakan. Dia hanya memerintah atau apa, tidak mungkin secara spesifik di lapangan, dia ikut ini. Itu kan tergantung saksi-saksi, itu bicara apa, katanya. Perkara pengadaan Bansos COVID-19 tidak hanya menjerat JPB. Perkara itu juga mentersangkakan pejabat pembuat komitmen PPK Kemensos Mateus Joko Santoso MJS dan Adi Wahyono AW. Pemilik PT Tiga Pilar Agro Utama Ardian Iskandar Madanatja AIM. Direktur PT Duta Putra Perkasa DPP Suharjito SJT, serta satu pihak swasta lainnya, Sanjaya SJY. JPB disebut-sebut menerima suap 17 miliar rupiah dari fee pengadaan bantuan sosial sembako, untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek. Suap tersebut, diterima politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu melalui dua tahap. Pada pelaksanaan paket Bansos Sembako periode pertama, diduga diterima fee 8,2 miliar rupiah. Untuk periode kedua, pelaksanaan paket Bansos Sembako, terkumpul uang fee dari Oktober tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2020 sekitar 8,8 miliar rupiah. JPB disangkakan melanggar Pasal 12, huruf A atau Pasal 12, huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31, Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Politikus PDIP. Tidak hanya itu, KPK bakal menyelisik dugaan keterlibatan dua politikus PDI Perjuangan, Herman Heri dan Ihsan Yunus. Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan bantuan sosial, Bansos, di Kementerian Sosial. KPK bersiap membuka penyelidikan baru. Masalah ini menjadi konsen kami. Kembali, kalau ini dalam proses lidik, kami tidak akan cerita banyak, kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021. Karyoto masih menutup rapat informasi tentang penyelidikan ini. Masyarakat juga diminta bersabar, dan memberikan KPK waktu untuk menyelisik dugaan keterlibatan Ihsan dan Herman. Kalau penyelidikan itu, mohon sifatnya masih rahasia. Kalau memeriksa jadi orang tahu apa yang mau diperiksa, dalam bahasa ini, persiapan untuk menghilangkan jejak, ujar Karyoto. PDIP membantah. Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI, menyayangkan pemberitaan yang dituduhkan terhadap Ketua Komisi 3 DPR RI, Herman Heri yang diduga terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial, yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Pemberitaan tersebut, hanya mengutip secara sepihak pernyataan dari Satyo Purwanto, yang mengaku sebagai Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy. Tanpa didukung bukti-bukti, tanpa check and balance atau cover both side, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Padahal isu besar, yang diangkat dalam pernyataan Satyo Purwanto, hanyalah asumsi, bersifat memfitnah atau mencemarkan nama baik. Herman Heri dalam kedudukan selaku Ketua Komisi 3 DPR RI, dan anggota DPR RI Dapil 2 NTT, tanpa memperhitungkan dampak sosial, psikologis dan politik yang ditimbulkan, termasuk kemungkinan akan ada tuntutan balik, dari Herman Heri, ujar Koordinator TPDI dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Petrus Celestinus, Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021.
Meskipun demikian, kata Petrus, saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan beberapa upaya hukum yang akan diambil. Hal ini, sebagai langkah antisipatif untuk menghentikan praktek-praktek jurnalis, yang bersifat trial by the press atau penghakiman oleh media, terhadap Herman Heri secara melawan hukum, dengan mengabaikan keharusan cover both side dan objektivitas dalam pemberitaan. Menurutnya, pemberitaan beberapa media yang menuduh secara tidak bertanggung jawab, terhadap Herman Heri yang disebutkan diduga terlibat korupsi dana bansos, dengan narasi yang tidak terpuji, dan tidak mengandung kebenaran, jelas merupakan tindak pidana fitnah dan melanggar asas praduga tak bersalah. Mendahului KPK, bahkan mendahului wewenang badan peradilan. Oleh karena itu, ia meminta media dan pekerja media tertentu, agar menghentikan pemberitaan yang tidak objektif, tendensius, menyesatkan dan merusak kredibilitas, harga diri dan kehormatan Herman Heri, dalam segala kedudukan yang dimiliki. Apalagi saat ini, posisi beliau sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, dan anggota DPR RI Dapil 2 NTT, yang sedang menjalankan fungsi representasi rakyat, yang wajib dihormati dan dilindungi, kata Petrus Celestinus, yang merupakan praktisi hukum nasional asal NTT ini.